Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Langsung aja ya. Malam. Oke, langsung aja ya. Kita langsung mulai. Nah, untuk pertemuan Zoom pada kali ini, kita akan berdiskusi mengenai FGD atau Fokus Group Discussion untuk membahas mengenai proyek kepemimpinan kita, yaitu proyek EcoPrint di SDN Tanah Tinggi 05, Jakarta Pusat. Untuk pertanyaannya, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, silakan dipaparkan oleh Rafelda. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Karin. Pertanyaan pertama, sejauh mana proyek kepemimpinan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Jawabannya, proyek kepemimpinan Zoom EcoPrint ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam menggunakan pewarna alami, bisa membuat suatu hasil karya yang akan menghasilkan dan bermanfaat bagi peserta didik dan akan meningkatkan ekonomi kreativitas peserta didik. Mungkin itu saja jawabannya, Karin. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2 akan saya paparkan. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap hasil akhir proyek kepemimpinan ini? Nah, EcoPrint dalam proyek kepemimpinan kami berfokus kepada pengembangan kreativitas peserta didik dan kesadaran lingkungan. Dalam EcoPrint ini, peserta didik dapat belajar tentang penggunaan bahan organik dan menciptakan karya seni yang berkesan. Nah, dalam penerapannya, proyek ini sangat memuaskan bagi kelompok kami dan juga bagi peserta didik yang terlibat. Indikator dalam ketetapan waktu, proyek ini sudah sesuai dengan timeline dan selesai sebelum ditampilkan dalam pameran. Nah, untuk kualitas pekerjaan dan hasil akhir proyek, itu juga menjadi fokus kami. Dan kualitasnya sangat memuaskan sehingga bisa kami pakai langsung ketika pameran, yaitu memakai baju. Baju yang sudah kita buat EcoPrint-nya. Lalu untuk biaya proyek sudah disesuaikan dan dikelola dengan efisien. Dan kegiatan ini mendapat feedback positif dari berbagai pihak, yaitu pihak sekolah dan peserta didik, sehingga proyek kepemimpinan EcoPrint ini dinilai memuaskan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dipaparkan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? Jawabannya, proyek kepemimpinan ini memiliki potensi untuk berhasil mengatasi beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks lingkungan dan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan proyek ini akan sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk implementasi, dukungan masyarakat, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan bahan alami untuk pewarnaan kain, proyek ini dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam industri tekstil. Selain itu, menggunakan tumbuhan lokal untuk pewarnaan kain dapat mengurangi jejak karbon dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Untuk menilai keberhasilan proyek ini secara menyeluruh, diperlukan evaluasi yang mencakup dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Setelah implementasi proyek, faktor-faktor seperti keterlibatan komunitas, dukungan pemerintah, dan keberlanjutan jangka panjang juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Oke, lanjut untuk pertanyaan 4. Seberapa efektif tim proyek dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek?
Mungkin efektivitas tim proyek kepemimpinan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek EcoPrint itu memang sangat penting ya untuk keberhasilan proyek. Terus juga ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi efektivitas kegiatan EcoPrint. Salah satunya ada 4, yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi ini memang sangat efektif untuk semua anggota tim ya, mencakup berbagai informasi, mengatasi bagaimana cara mengatasi masalah, terus memastikan bahwa semua anggota tim ini memiliki visi yang memang cukup baik untuk perkembangan proyek. Terus yang kedua juga bagaimana perencanaan dan penjadwalan gitu. Penjadwalan yang baik mungkin membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan tim, termasuk penentuan tanggal, waktu, alokasi, sumber daya, atau pemantauan terhadap kemajuan secara teratur. Terus yang ketiga ada keterlibatan tim. Semua anggota tim perlu memang terlibat dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Karena dengan cara ini memang mereka lebih untuk berkoordinasi secara aktif dan mengkomunikasi masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah untuk dilakukan secara berkala, membantu bagaimana dalam mengidentifikasikan masalah, terus mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Karena dengan memperhatikan faktor ini, mungkin dari tim proyek kepemimpinan yang kita lakukan dapat meningkatkan efektivitas dan berkomunikasi secara baik selama pelaksanaan proyek EcoPrint ini. Baik, dilanjutkan nomor 5, yaitu seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Nah, untuk menilai seberapa baik proyek EcoPrint, kami mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Kami telah mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengendalian waktu yang efektif, berupa memonitor kegiatan dan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Kemudian penyesuaian jadwal yang tepat, lalu efisiensi sumber daya, serta komunikasi dan kolaborasi yang baik bersama anggota tim untuk mengikuti jadwal yang ditetapkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, yang ke-6, yaitu sejauh mana proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proyek kepemimpinan EcoPrint lakukan berupa barang seperti kotak pensil, pouch, tote bag, kaos, telah memenuhi syarat dan spesifikasi yang telah ditetapkan, di mana seluruh proyek yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dari persiapan, sosialisasi, percobaan atau praktek kepada peserta didik, serta produk ini memberikan inovasi dan keterampilan baru bagi peserta didik dan guru di SD Negeri Tanah Tinggi 05 Pagi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien? Jawabannya, keberhasilan proyek EcoPrint ini dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dari beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan bahan alami. Nah, EcoPrint ini memanfaatkan daun, bunga, dan bahan-bahan alami yang lainnya. Ini mengurangi ketergantungan pada pewarna sintetis yang sering kali berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, daur ulang dan pengurangan limbah. Nah, banyak proyek EcoPrint ini menggunakan kain bekas atau kain organik yang lebih ramah lingkungan. Proses ini juga menghasilkan limbah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pewarna konvensional. Selanjutnya, yang ketiga ada pengurangan energi. Proses EcoPrint ini biasanya membutuhkan energi yang lebih sedikit karena tidak memerlukan pemanasan yang tinggi atau penggunaan mesin berat. Terus selanjutnya yang keempat ada keberlanjutan. Dengan menggunakan bahan lokal dan alami, EcoPrint juga dapat mendukung praktik keberlanjutan dan mengurangi jejak karbon. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8. Bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi para pemangku kepentingan dalam proyek ini? Untuk tingkat partisipasi dan kontribusi
yang dilakukan dalam proyek ini ialah dua belah pihak sekolah yang terlibat, yaitu SDN Tanah Tinggi 05 dan SDN Cempaka Baru 011. Pada kegiatan proyek ini, kami sebagai mahasiswa tentunya meminta izin terlebih dahulu kepada masing-masing kepala sekolah untuk melakukan proyek ini. Dan kami juga melakukan negosiasi untuk menentukan lokasi yang tepat untuk proyek ini. Selain kepala sekolah dan mahasiswa yang berpartisipasi dan kontribusi, yang paling utama ialah peserta didik. Peserta didik yang kami pilih yaitu peserta didik kelas 5. Supaya peserta didik bisa terjun secara langsung dalam proyek ini dan para guru-guru yang membimbing kami selama proses proyek ini berlangsung. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 9, seberapa baik manajemen risiko dilakukan dalam proyek ini? Menurut kami, manajemen risiko yang dilakukan dalam proyek ini tentunya sedikit, dikarenakan kami memanfaatkan Taman Adiwiyata SDN Tanah Tinggi 05 sebagai proyek kami dan menggunakan alat yang tidak memiliki resiko yang tinggi, seperti daun-daun yang ada di taman, kain berwarna putih atau kain belacu, dan yang lainnya yaitu palu kayu khusus ekoprint dan lainnya. Sehingga menurut kami bahan-bahan yang kami gunakan itu tidak banyak resikonya atau sangat minim resiko. Ya, baik. Yang ke-10, apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan? Jawabannya yaitu untuk menilai apakah proyek ekoprint memberikan dampak atau manfaat yang signifikan. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan keberhasilan mencapai tujuan proyek, besarnya dampak positif yang tercipta terhadap lingkungan atau komunitas yang dituju, penerima memanfaatkan yang dirasakan langsung, keberlanjutan proyek dan hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif proyek ekoprint dalam mencapai manfaat yang diharapkan. Oke, untuk pertanyaan 11, sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan? Mungkin dari proyek ekoprint dapat dianggap memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan dengan cara berikut. Yang pertama, pengguna bahan ramah lingkungan ya, terutama ekoprint ini mungkin menggunakan bahan-bahan alami atau ramah lingkungan untuk mencetak atau mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya atau bahan-bahan yang berbasis minyak. Terus yang kedua juga praktik cetak yang berkelanjutan, mungkin proyek ini mengadopsi atau mempraktikkan cetak yang lebih efisien secara energi dan mengurangi limbah seperti penggunaan tinta yang ramah lingkungan atau teknologi cetak digital yang mengurangi konsumsi bahan. Yang ketiga ada pemilihan bahan yang memang bertanggung jawab dalam pemilihan bahan baku ini. Untuk mencetak ekoprint ini dapat memperhatikan sumber daya yang berkelanjutan, terus menggunakan kertas daur ulang atau sertifikat hutan yang berkelanjutan gitu ya, kayak pemanfaatan lingkungannya. Yang keempat mungkin pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tim Project Ekoprint ini mungkin juga berfokus pada pendidikan dan kesadaran lingkungan baik secara internal maupun eksternal ya, dari mitra sekolah kita yaitu SDN Tanah Tinggi 05 dan SDN Cempaka Baru. Terus yang kelima ada pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan. Itu mengukur bagaimana dampak lingkungan dan aktivitas proyek ini dapat dilakukan secara baik atau secara reguler untuk meningkatkan praktik selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 12, bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini? Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ekoprint Jumputan Kain sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas proyek ini. Yang pertama yaitu menyusun dokumen perencanaan yang jelas dan menyeluruh, serta melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada pihak yang terlibat. Yang kedua, transparansi dalam pengelolaan dana proyek, termasuk pembukuan yang akurat, untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai tujuan. Yang ketiga, memberikan informasi
yang transparan tentang tujuan, manfaat, dan proses proyek kepada peserta didik atau masyarakat sekitar. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dari masyarakat atau peserta didik dalam setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, melakukan evaluasi berkala oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Lalu selanjutnya menyediakan laporan publik yang mudah diakses oleh semua pihak, termasuk peserta didik, masyarakat sekitar. Selanjutnya membangun saluran komunikasi yang efektif untuk menerima umpan balik dan masukan dari semua pihak yang terlibat. Lalu berikutnya memastikan bahwa proyek dipimpin oleh individu yang kompeten dan berintegritas, yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan ketertiban pelaksanaan proyek. Selanjutnya, menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim proyek untuk memastikan semua aspek proyek dikelola dengan baik. Yang terakhir, mendokumentasikan semua keputusan penting dan alasan di baliknya untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek Ekoprint Jemputan Kain dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau peserta didik dan pihak yang terlibat dalam proyek ini. Selanjutnya nomor 13. Pertanyaannya, apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan? Kebetulan kami melaksanakannya di sekolah, berarti keberhasilan ini dirasakan oleh peserta didik atau tidak. Nah, proyek yang kami lakukan itu alhamdulillah berhasil dilaksanakan di SDN Tanah Tinggi 05 pagi, dan peserta didik, guru-guru merasa puas ketika ada kegiatan ekoprint dan jemputan yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan di sekolah tersebut. Selanjutnya nomor 14, apakah ada saran atau rekomendasi yang ingin kelompok kami berikan untuk perbaikan atau pengembangan proyek yang akan datang? Jawabannya bahwa kelompok kami memiliki beberapa saran yang bermanfaat untuk kedepannya. Pertama, kami wajib melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, melakukan evaluasi secara berkala selama dan setelah proyek berlangsung dapat membantu dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan. Dengan demikian, tim dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan hasil proyek. Yang kedua, melibatkan semua pihak terkait. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Yang kelima, tanggap terhadap perubahan. Yang keenam, pendekatan pendidikan ramah anak. Yang ketujuh, integrasi dengan kurikulum. Yang kedelapan, promosi kreativitas. Dengan menerapkan saran-saran ini, proyek Ekoprint di tingkat SD dapat menjadi pengalaman yang berharga dalam mendidik anak-anak tentang keberlanjutan sambil mengembangkan keterampilan dan kesadaran mereka terhadap lingkungan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya pada malam hari ini. Mungkin itu saja diskusi terkait proyek Ekoprint di SDN Tanah Tinggi 05. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman?
Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua. wabarakatuh. Dadah. teman-teman. Sholat. Mau jemput dulu.